Wijanarko, bisa dipanggil Alan. Saya sehari-hari menjadi produser musik di Masak Musik Studio. Kebetulan studio tersebut saya dirikan sendiri, sudah berdiri kira-kira 5 tahun lebih. Musik itu sebenarnya sudah berada di sekitar kita setiap hari ya. Ketika kita bangun tidur gitu ya, pasti kita pasang alarm. Di situ juga terdengar musik. Ketika siang hari ting 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 atau suara. Ketika kita di dalam mobil, kita mendengarkan radio, pasti ada musik juga. Kemudian kita buka jendela mobil, kita lihat ada pengamen di sana juga menyanyi. Jadi musik itu seakan-akan selalu ada di sekitar hidup kita. Dari kecil di lingkungan keluarga saya itu sudah setiap hari memainkan musik, bernyanyi, tidak hari tanpa musik. Dengan peralatan saya seadanya itu, dengan laptop dan headphone yang ada mic-nya itu ya, sekaligus saya buat untuk mic untuk merekam gitu. Cukup itu saja. Kemudian saya ikutkan lomba, kemudian lulus kuliah, akhirnya nekat mau buat studio. Oke ya, kita mau buat studio, buka jasa di situ, dan ternyata semakin kesini semakin banyak yang membutuhkan. Dan ternyata ya seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa industri musik di Indonesia itu sangat luar biasa dibutuhkan gitu ya. Semua orang itu membutuhkan musik. Rental band itu jelas tidak berjalan ketika pandemi. Kemudian ada kursus, saya juga mengajar kursus di studio ini. Dari situ juga berhenti, tidak bisa berjalan. Karena ketika dilaksanakan secara online pun juga tidak semaksimal ketika tatap muka gitu ya. Bantu untuk menjadi additional player di band, untuk wedding atau di cafe itu juga berhenti total. Ketika masa pandemi ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh di pekerjaan saya. Justru malah semakin meningkat. Karena apa? Karena banyak sekali teman-teman yang meminta tolong untuk jasa pengeditan, misalkan virtual konser gitu kan. Akhirnya masuk ke sini semua untuk mengedit, untuk mixing, mastering dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman banyak juga yang membuat virtual paduan suara, akhirnya juga minta tolong edit di sini untuk mixing juga. Terus banyak teman-teman yang mulai rilis lagu, akhirnya mereka rekaman juga dan minta tolong aransemen dari sini juga. Acara-acara wisuda, acara-acara perpisahan virtual itu kan semakin banyak ketika pandemi. Jadi sebenarnya semakin banyak peluang saat pandemi. Yang pertama fokus saya tekuni, kita fokusnya di karya. Nah, situ ya. Jadi jangan terpengaruh dengan anggapan negatif orang tentang itu ya. Terus tekuni, jangan pernah malu dengan kemampuan kalian bermusik, dengan musik kalian. Nah, dari yang ketiga ini, dari kesemuanya itu, ketika kalian sudah menghidupi musik, pada akhirnya nanti musiklah yang akan menghidupi kalian. Saat ini negeri kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Pekerja seni menurut saya bukan saatnya lagi nih kita meminta kepada pemerintah untuk memberikan bantuan. Saatnya dibalik ya. Jadi kita yang memberikan dampak kepada pemerintah sebenarnya, pekerja seni. Karena apa? Ya itu tadi, karena pandemi di sektor hiburan atau musik itu justru malah meningkat. Bukan yang off air ya, tapi yang online seperti ini. Saatnya ya kita menghidupkan negeri dengan seni, yaitu tadi. Kita jangan mengharapkan pemerintah terus untuk memberi bantuan. Sekarang saatnya kita yang membantu pemerintah, gitu menurut saya.